Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunya Angelina Matiko, NIM 13142113, kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, faktor geografis. Faktor geografis merujuk pada pengaruh dan karakteristik fisik dan spesial suatu wilayah terhadap berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Beberapa faktor geografis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah meliputi lokasi geografis, relief dan topografi, iklim, sumber daya alam, aksesibilitas, dan transportasi batas geografi. Yang kedua, faktor penduduk. Yang pertama, kesiapsiagaan dan partisipasi penduduk perlu memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Yang kedua, pelaporan dan pengawasan penduduk dapat membantu memperkuat sistem keamanan nasional dengan cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau kejadian yang dianggap mengancam keamanan nasional kepada aparat keamanan. Dan yang ketiga, kerjasama dengan aparat keamanan penduduk. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan efektivitas tugas aparat keamanan dengan cara berkolaborasi dalam kegiatan patroli lingkungan, memperkuat jaringan informasi, serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan keamanan kepada aparat keamanan. Lalu yang ketiga, ada faktor kekayaan alam. Kekayaan alam dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Sumber daya alam tersebut dapat berupa sumber daya mineral, sumber daya perikanan, sumber daya hutan, dan lain sebagainya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara dapat menjadi faktor penentu dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan pertahanan dan keamanan adalah kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kedaulatan negara dapat dijaga dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Pemanfaatan kekayaan alam dapat dilakukan dengan cara mengembangkan industri pertahanan dan keamanan yang berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki. Lalu ada faktor ideologi. Faktor ideologi adalah pemahaman dan keyakinan tentang serangkaian nilai, prinsip, dan tujuan yang membentuk pandangan dunia seorang atau kelompok. Ideologi dapat mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ada faktor politik. Faktor politik merujuk pada pengaruh dan peran politik dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Situasi ini mencangkup keputusan dan tindakan pemerintah, partai politik, pemimpin politik, kebijakan politik, proses legislasi, dan dinamika politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor politik dapat mempengaruhi ekonomi, hukum lingkungan, pendidikan, kesehatan, hubungan internasional, dan sejumlah area lainnya. Pengaruh politik dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada tujuan dan implementasinya. Lalu faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah elemen-elemen yang mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara, wilayah, atau individu. Beberapa faktor ekonomi yang penting meliputi penawaran dan permintaan, inflasi, tingkat suku bangsa, kebijakan fiskal, globalisasi, teknologi, tenaga kerja, dan stabilitas politik. Lalu ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya adalah elemen-elemen yang berasal dari interaksi sosial dan budaya mempengaruhi individu dan masyarakat. Faktor ini meliputi nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, adat istiadat, tradisi bahasa, agama, dan institusi sosial yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Faktor sosial budaya
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku, pandangan dunia, komunikasi, dan interaksi antara individu dan kelompok. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat dapat membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan pilihan hidup. Dan yang terakhir, faktor militer. Faktor militer merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan kekuatan dan peran militer dalam konteks keamanan nasional. Faktor-faktor militer ini meliputi angkatan bersenjata, teknologi militer, doktrin militer, intelijen militer, infrastruktur militer, pelatihan militer, dan pengembangan anggaran militer. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.